Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalkan ada seorang mengaku muslim, kemudian dia masih memakai gelang jimat, cincin jimat, tali-tali yang jimat, atau batu-batu, atau yang disebut dengan ada energi-energi positif, benda-benda yang menghasilkan batu-batu yang memancarkan energi positif, menyerap energi negatif dan sejenisnya, ya, jimat-jimat, kemudian tolsamah yaitu apa? Ada jimat yang tulisannya pakai bahasa Arab. Ya, pernah saya ditanya tentang jimat, Ustadz ini ada jimat-jimat tapi tulisannya Arab. Saya katakan, jimat orang Arab itu tulisannya pakai huruf Arab, saya bilang. Itulah yang dilarang. Jadi tidak menjadi dalil akan kebolehan hal tersebut. Ya, kemudian ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, ada terkadang orang itu memakai jimat untuk tujuan apa? Tujuan mendapatkan manfaat, baik kesembuhan atau kegagahan, kecantikan, atau agar terlihat berwibawa, atau terlihat lebih hebat, lebih pemberani, dan mendapatkan harta, misalkan pesugihan, memasang jimat untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Atau yang kedua, untuk menghilangkan mudarat atau menghindarkan mudarat dari dirinya, seperti menghindarkan dari sihir, menghindarkan dari penyakit, menghindarkan dari mara bahaya, menghindarkan dari setan, dan menghindarkan dari jin atau yang lainnya. Yang jelas dia berusaha memakai jimat untuk bisa menghindarkan bala bencana atau bahaya atau keburukan. Jadi di sini ayolah ikhwan, tujuan memakai jimat itu ada dua, mendapatkan manfaat darinya atau menghindarkan keburukan darinya. Itu secara ringkas. Apapun tujuannya, maka memakai jimat untuk tujuan itu dilarang, karena dia termasuk syirik kecil. Kenapa ya ikhwan? Karena dia menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka dia jatuh kepada syirik wasilah, yaitu syirik karena perantara. Yang tadinya perantara tersebut bukanlah cara yang dibenarkan di dalam syariat, kemudian dia jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa melindungi atau menghindarkan dari bahaya, maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Dan di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam penyembuhan, di dalam perlindungan, ya, di dalam pengambilan manfaat dan menghindarkan mudarat, itu secara umum, ya, kalau kita memanfaatkan suatu benda tertentu, maka dia terbagi menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebutkan di dalam dalil syar'i, dalil dalam syariat kita, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, akan keutamaan benda tersebut atau barang tersebut untuk bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Maka di sini kita katakan boleh memanfaatkannya, bahkan disunnahkan. Kemudian yang kedua, sebab kauniyah. Sebab-sebab kauniyah. Kita misalkan berobat menggunakan sebab-sebab kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur. Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam penyakit, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan obatnya. Kita diperintahkan untuk mencari obat-obat tersebut. Maka ketika seorang berobat dengan barang-barang atau bahan-bahan yang secara medis itu benar-benar terbukti, atau misalkan secara ahli herbal, ya, tabib, ilmu ketabiban itu memang diakui sebagai pengobatan, dan itu berulang kali karena dites, diobat, try and error, kemudian menjadi conclusion, menjadi kesimpulan, gitu kan. Jadi ini adalah obat. Itu kan pengalaman-pengalaman para tabib zaman dahulu yang mencari sebab kauniyah. Ini kata sebab kauniyah, sebab yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini untuk menjadi sebab, maka itu boleh kita pakai dan kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu yang tidak ada dalil syar'inya, kemudian tidak ada
dalil kauninya, maksudnya tidak terbukti secara ilmiah di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum alam. Nah, katakan hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, bagaimana Allah mengaturnya. Maka kalau tidak termasuk yang pertama dan yang kedua, maka jatuh yang ketiga, yaitu menjadikan suatu sebab yang bukan sebabnya, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ayo ikhwan, saya contohkan yang pertama yang ada dalil syar'i. Contohnya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam, kata Nabi SAW, bahwa Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam untuk orang yang sesuai untuk apa orang itu meminumnya. Maksudnya bermanfaat sesuai untuk apa orang itu meminumnya. Jika berniat untuk penyembuhan, maka dia menjadi obat. Jika dia berniat untuk menambah kecerdasan, maka dia menjadi pencerdas. Jika dia meminumnya untuk menghilangkan haus, lapar dan dahaga, maka itu juga bisa. Seperti di Masjidil Haram, kita pernah sering mendapatkan, bahkan sering orang yang ketinggalan jamaahnya, dia tidak punya uang dan kemudian dia hanya makan dan minum. Dia hanya minum dari air Zam-Zam, tidak perlu makan, dia pun terus merasakan kekenyangan. Terus merasakan kenyang. Padahal tidak ada makan yang dimasuk karena dia juga malu untuk meminta. Jadi tidak ada tempat kecuali apa? Minum air Zam-Zam. Dia bisa bertahan sebulan lebih hanya minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena lima syuriba lahu. Jika dia air Zam-Zam itu bermanfaat untuk sesuai dengan apa yang diniatkan oleh peminumnya. Untuk apa dia diminum?